ketika memang sudah ada evaluasi, nama-nama sudah dipegang, itulah di saatnya Kang Adit nanti akan kesana kesini dan kita tunggu hasilnya. Kita akan lakukan dan kita udah mulai bekerja semenjak kita di Sporting sudah mulai bekerja sejak sebulan lalu. Jadi nama-nama atau apapun apa yang mesti perbaiki sejak sebulan lalu kita udah mulai kerja. Welcome back again to Persib Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh Persib. Salam dunia, ketemu lagi di Persib Podcast. Ini merupakan edisi yang sangat spesial karena narasumber Ninit hari ini ada 3 orang. Dan pastinya para bobotoh ini penasaran banget apa yang bakalan kita bahas. Pastinya yang akan dibahas adalah semuanya yang paling update dari Persib Bandung. Nah, di Persib Podcast juga masih tentunya dipersembahkan oleh Indomie. Ayo dukung Persib di kompetisi Asia bersama Indomie. Bangkitkan semangat. Kurang semangat ya. Ayo, kenapa kok kayaknya jadi semangatnya menurun? Apa karena Bandung hujan, belum pada makan Indomie, atau karena apa ini? Ayo bangkitkan semangatmu. Nah gitu, kita akan tahu kenapa suaranya jadi memelan di studio ini setelah Ninit perkenalan dari para narasumber. Yang pertama nih, kalau yang satu ini nggak mungkin ya kan, karena sudah berepisode bersama. Kayaknya kita tetap stabil ya Ayah Ya. Abo, Damang. Alhamdulillah Nit. Sehat ya, sehat. Kita akan bahas seperti biasa. Yang kedua, kita ke pemain dulu nih. Pemain yang ini justru Ninit bilang eksklusif karena pas banget. Jadi pembahasannya cocok kalau misalnya pertanyaannya dijawab sama pemain yang satu ini. Nomor punggung 11, Pak Haji Deddy Kusnandar. Nah, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Damang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Haji ya sekarang lo manggilnya ya? Enggak. Berat. Nah, sekarang kita akan tahu kenapa suara di studio ini jadi memelan sedikit, tone-nya agak turun sedikit karena narasumber yang ini. Tepuk tangan dulu Kang Aditya Putra Herawan, Sporting Director PT PBB. Inilah letak eksklusif di Persib Podcast kali ini. Ditodong ya sebenarnya Maya. Lebih ke ditodong. Jadi karena dari kemarin kan kayak ini cocok banget kalau misalnya emang Kang Adit tuh harusnya mampir ke Persib Podcast. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari bobotoh pastinya yang bisa menjawabnya cuma Kang Adit gitu. Siap. Jadi sudah siap? Insya Allah, Bismillah. Bismillah ya. Nah, udah pada makan. Iya. Karena cuma di Persib Podcast di mana host itu bisa menekan ke direktur. Karena kalau misalnya keluar dari ruangan ini kembali kepada direktur menekan host. Aduh, gitu. enggak lah ya. Enggak dong. Udah pada makan Indomie semuanya? Sudah. Yang Jumbo. Jumbo Abo dong. pasti ya. Iya. Jumbo. Kang Adit? Cuacanya Single mendukung. tapi double. Oh, single tapi double. Anggar atuh. Jumbo. Lebih banyak dibanding Jumbo itu teh. Iya ya, Bener. porsinya ya. Porsinya. Kenapa stres? Banyak makan? Menikmati dingin, enak, Indomie double ya, gitu. bener. Cengeknya berapa? 3. Oh 3. Kalau ada udah makan Indomie? Sudah dong. Sudah dong. Pakai cengek? Pakai. Resep ladanya. Pakai telur? Pakai. Di sayuran? Sayur. Lengkap atuh ieu mah nya. Iya, Setengah mateng atau mateng? Matang. Oh mateng. Resepna nu bieu. Biye. Nya kan bieu lah Lembek, pokoknya. Oh ye. Biye. Oh, salah pertama, deng. Dah, sekarang kita mau membahas dulu ke Kang Adit dulu lah ini Siap. pertanyaannya. Kita ngomongin perjuangan dan perjalanan Persib di Asia. Tapi sebelumnya, mungkin sebelum kita bahas dari semua pertandingan yang dijalanin sama Persib di Asia, pengen tahu juga nih kita semua. Sebenarnya target dari manajemen, ini mewakili manajemen ya, apalagi sebagai sporting director gitu. Kang Adit tuh sebenarnya targetnya dari manajemen untuk Persib di kancah Asia ini apa sih Kang? Ya, nuhun teh. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang Asia lah ya. Kalau turnamen kita di Asia, ini kan pertama kalinya setelah 10 tahun. Ya. Kalau nggak salah ya. Kita teh anak bawang, anak muda. Tapi kalau bicara goals atau tujuan, kita pengen melangkah sejauh mungkin gitu. Karena dari awal pun mungkin bobotoh banyak yang mempertanyakan kok beli pemainnya yang ini, yang itu, kayaknya jika serius segala macam enggak gitu. Kita menggunakan 8 pemain asing full. Itu salah satu alasannya karena kita ingin full dengan asing di luar sebenarnya. Dan kita pengen serius di Asia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun memilih beberapa pemain yang pernah bermain di Asia. Alasannya supaya kita nggak ijo-ijo banget lah gitu ya. Kita memang pengen melangkah sejauh mungkin. Cuman memang kualitas turnamen Asia itu memang jauh lah dibanding dengan Liga 1 gitu ya. Jadi kita yang setelah 10 tahun absen, di 3 pertandingan pertama kelihatan banget kita gugup.
Kita baru bisa panas dan tahu di Asia tuh mestinya mainnya gini tuh di 3 match berikutnya. Makanya positifnya dari away kita sempat di putaran kedua kita dapat 4 poin kan. Itu sebetulnya sesuatu yang positif lah. Dan kita yakin insya Allah kalau dikasih kesempatan lagi musim depan kita bisa melangkah lebih jauh lah. Oke, berarti ini adalah bisa dibilang tahun pembelajaran dulu untuk Persib setelah absen selama 10 tahun. Dan kalau misalnya kita flashback mundur 2014 kita pernah main di Asia, tapi pada saat main di Asia formatnya pun belum begini ya Kang ya. Jadi formatnya berbeda dan dari 10 tahun kita absen di Asia sebenarnya ada 6 kompetisi kan ya di dalamnya dari 10 tahun itu. Betul. Nah, ini adalah untuk pertama kalinya lagi Persib merasakan atmosfer Asia gitu kan ya. Tadi menarik kalau misalnya Kang Adit bilang sebenarnya mengontrak pemain pun punya pengalaman di Asia. Harapannya memang bisa menularkan lagi ke yang lain. Tapi kan mungkin ya balik lagi ya, yang namanya proses itu nggak bisa dengan 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan. Masih panjang ke depannya gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat statistik di awal-awal musim ya, banyak banget yang cedera. Yes. Bisa dibilang Bojan tuh nggak pernah benar-benar punya pakem. Kita main dengan 5-2-3, kita main dengan 4-3-3, kita main dengan 3-4-3 gitu. Itu skema yang harus Bojan sesuaikan dengan ketersediaan pemain gitu. Jadi ya kalau saya pribadi dari kacamata sporting ya, kita ngomongnya dari kacamata sporting ya banyak hal positif yang kita bisa lihat itu. Terutama di match terakhir kemarin. Saya jujur tadi habis ngobrol saya bilang di match kemarin saya lebih banyak lihat positifnya dibanding negatifnya. Oke, kita tahu banyak yang harus dibenahi lah ya. Tapi kemarin dari semangat juang, mentalitas, mindset, terus kita tuh di match itu kalau memperhatikan kita main dengan 3 formasi yang berbeda, semuanya bisa cair gitu. Saya ngelihat bahwa banyak progres yang kita sudah lakukan di 6 match di Asia ini gitu, dan itu pengalaman yang saya nggak akan tukar dengan apapun lah gitu. Oke, pengalaman yang benar-benar berharga gitu ya untuk Persib Bandung. Ya memang kalau misalnya kita lihat gitu ya, nggak pernah lengkap karena pemain banyak yang cedera, ada juga yang cederanya mungkin di awal, belum lagi kan mungkin adanya pemain-pemain baru juga butuh adaptasi. Karena kan dari masing-masing pemain mungkin kan nggak cepet ya, adaptasinya beda-beda juga gitu. Jadi memang di sini dituntut kejelian dari seorang pelatih gitu ya, Coach Bojan, untuk melakukan adjustment di setiap pertandingannya gitu ya. Bicara hasil kemarin gitu ya Kang ya, saya sedikit agak pengen tahu, saya meni serius gitu. Jadi saya Nirit pengen tahu nih Kang, tadi ngomongin pemain nih, pemain di pertandingan kemarin, bener nggak sih katanya Nick sama Gustavo itu sebenarnya kondisinya lagi kurang sehat tapi dipaksakan untuk bermain? Nick memang sudah beberapa minggu terakhir ada sakit lah. Dia ada kondisi medis yang ya bisa dibilang nggak fit lah gitu ya. Tapi 3 hari terakhir kita coba semaksimal mungkin supaya dia kembali fit. Alhamdulillah di 2 hari terakhir itu membaik gitu ya. Tapi ya yang namanya baru sembuh. Makanya kalau nonton di Thailand ya, itu Nick di beberapa momen pegang perut. Di beberapa menit itu dia mengernyit dan pegang perut itu memang tanda memang ada kendala lah gitu ya. Nah kita pun sebetulnya sudah berusaha. Memang kondisinya Gustavo juga kan sebelum match ini mainnya ada yang sempat cedera kepala, paha dan segala macam gitu ya. Kita sempat komunikasi dengan tim nasional untuk bisa boleh nggak Kakang sama Robi dipinjemin ya, orang agak anehnya dipinjemin ke kita ya, maksudnya boleh nggak dipainin dulu di kita gitu lawan match, tapi memang kondisinya nggak bisa saat itu. Jadi ya kita harus berpikir keras dengan pemain yang ada. Makanya Bojan kan agak ngasih bercandaan, tunggu kejutan di bek kanan, karena dia tahu bahwa dia punya pilihan yang sangat-sangat terbatas gitu. Ya memang kondisinya ya tidak 100% lah saya bilang. Oke, selalu pincang di setiap pertandingan bisa dibilang kayak gitu ya. Tadi ada bahasa Kang Adit dipaenin cenah tuh gitu ya, dipaenin. Gak apa-apa. Itu justru harus ada karena kan kita ini apa namanya podcastnya memang setengah-setengah Kang. Setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Sunda. Setengah matang ya. Setengah matang kayak Indomie. Jangan lupa nih, udah setengah jalan Indominya dibikin lagi. Kalau misalnya masih kurang yang jumbo kayak Abo gitu. Belum ke Abo sama Adado masih sabar kan? Masih sabar. Nah, ini evaluasi pasti sudah dilakukan sama manajemen dong. Udah ya. Dan ketika pertandingan udah selesai gitu kan ya, apakah memang Kang Adit udah ada langsung obrolan bersama dengan coaching staff atau khususnya sama Coach Bojan? Satu hal yang kita lakukan baru di musim ini, saya nggak tahu sih di musim sebelumnya seperti itu apa enggak, tapi saya pikir baru. Karena semenjak musim ini setelah pertandingan kita melakukan evaluasi lah. Kita sebutnya RCA, root cause analysis. Kita coba cek yang bagus sama yang kurang bagusnya apa. Dan itu kita bahas di internal manajemen dan pelatih gitu ya. Malam tadi sudah langsung bahwa oke, ini momen yang tepat untuk mengevaluasi karena
6 match sudah kita lalui di Asia. Kita banyak sekali pelajaran di situ. Kita tahu apa yang mesti diperbaiki. Kadang kalau baru pertandingan pertama langsung kita evaluasi di Asia juga kayaknya kurang fair. Ini kan orang juga masih gini ya, beda gitu ya. Nah, setelah match ini momen yang tepat untuk kita evaluasi. Jadi sudah ada beberapa catatan baik dari sisi teknis dan juga sisi non teknis. Kita mau coba perbaiki inilah. Karena kita punya mimpi gini, kalau saya ngomong sama pemain tuh kita tuh bener-bener ketagihan main di Asia. Pasti. Itu tuh enak banget, nikmat banget main di Asia tuh. Jadi kita punya semangat baru nih, musim depan pasti baik lagi. Itu saya mau pakai itu sebagai pembakar semangat buat semua pemain. Ayo orang balik deh ke Asia musim depan gitu. Kan musim ini teh ngeunah pisan ya 6 kali main teh. Musim depan orang balik deh yuk gitu. Makanya kita pakai untuk membakar semangat lah. Evaluasi sudah dilakukan, mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti lah segera. Berarti sama pelatih udah, sama pemain secara langsung mungkin? Belum baru ketemu. dengan sama tim pelatih. Oke, berarti next akan ada bersama dengan pemain. Of course, ada rencananya kan kita mau masuk juga jeda kompetisi kan. Nah, pasti kita nanti mau duduk bareng dan segala macam lah. Oh, berarti akan ada regroup lagi antara manajemen sama semua tim dari Tim Persib sporting Bandung. lah, ya. Oh, oke. Berarti nggak diajak ya aku ya? Boleh? Oh, Masuk sporting dulu berarti? lagi dong. Gak ada kalau internal gitu. eksternal kan. Oh iya ya. Jadi kalau misalnya mau pergi makan sama Kang Adit gini, tapi Kang, aku sekarang ekstra nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan mantan internal gitu. Katanya Ada mantannya. gitu. Ada mantannya. Kata-kata mantan itu paling nggak enak loh Kang sebenarnya. Ada kok bersuara kalau ngomongin mantan gitu ya. Kang Adit evaluasi udah, terus udah gitu juga sudah ada obrolan dan langkah-langkah ke depan. Ini yang menarik yang pastinya juga ditunggu sama para bobotoh, statement dari Kang Adit nih. Tapi bahaya kalau misalnya mau motong jangan dipotongnya setengah-setengah. Iya benar. Awas jadi TikTok, ini konten TikTok lagi. Jangan, please punten pisan ini Maya, Bahaya. punten pisan karena berbahaya nih Iya. Kang. Udah ngomongin evaluasi, terus udah gitu udah ngomongin jeda musim ke depannya mau gimana? Berarti kan akan ada yang namanya pemain komposisinya apakah akan sama atau tidak. Nah, ini kan pertanyaan dari memang banyak orang, apalagi melihat perjalanan di Asia. Ya. Ketambahan lagi di minggu ini rapet kan jadwal di Liga 1-nya gitu. Ya. Belum lagi memang banyak sekali pemain-pemain yang belum bisa kembali 100% ke tim. Rezaldi, lalu juga Febri, terus siapa lagi tuh? Masih ada Kakak beberapa Robi pemain. masih di luar, Hen masih Iya. cedera. Nah 12, 13, 55, 56. Wah, Wah, banyak. gitu. Tapi apal ya Kang ya? Hebat Iya, bener masih bisa ya, Kang, Ini mah nggak boleh jadi mantan internal mestinya. Bahaya. Oh. Itu juga jangan dipotong ya, apalagi ada kata-kata mantannya. Lanjut. Gimana, Siap. Kang? Oke, evaluasi sudah. Action item lanjutan setelah evaluasi adalah ya kita akan punya keputusan-keputusan lah ya pastilah ya. Kalau pertanyaannya apakah timnya akan sama perombakan, kayaknya Persib setiap tengah musim klub manapun pasti akan coba perbaikan lah. Dan ini sudah mau memasuki window transfer gitu. Jadi bukan cuma Persib, semua tim juga pasti akan melakukan perbaikan. Tapi yang masih menjadi catatan penting adalah satu seperti ini. Saya melihat Persib saat ini dengan semua ceritanya, pemain banyak yang cedera dan segala macam, kita masih dalam peringkat 2 dan tidak terkalahkan. Itu sesuatu yang harus kita celebrate dulu, rayakan dulu, dan kita harus ambil positifnya. Khawatirnya kalau kita lupa dengan ini, kita lupa bahwa ada banyak hal positif yang harus kita pertahankan juga gitu. Bukan cuma masalah kurangnya harus diperbaiki. Banyak banget hal positif. Dengan jadwal yang padat, dengan pemain banyak yang cedera, dipanggil timnas dan segala macam, kita masih bisa bermain di posisi 2 dan tak terkalahkan. Itu tuh prestasi banget sebetulnya sampai musim ini gitu ya. Sampai pekan ini. Nah, jadi kita harus lihat dulu, oke, ini banyak hal positif sehingga perubahannya harus relevan. Nggak bisa cuma pakai emosional bahwa kamari ketinggali gitu-gitu ya ganti. Padahal kita sudah menjalani 11 pertandingan, 12 pertandingan, banyak hal positif kok gitu. Kita nggak bisa menilai hanya dalam satu pertandingan. Kita pasti melihatnya secara holistik bahwa Persib secara klub itu kebutuhannya apa. Bukan lagi bicara tentang individu gitu, tapi secara tim kebutuhannya apa. Nah, tentu kita ingin memperkuat di beberapa lini. Karena yang tadi saya bilang, kita tuh hayang pisan main di Asia gitu. Ini tuh udah menjadi percaya teh nagih main di Asia teh. Atmosfernya terus kompetisinya tuh beda. Dan kita tuh kemarin kita kan ke Cina segala macam, kita tuh jadi kayak melihat dunia lain tentang sepak bola gitu. Gimana Cina klubnya, stadionnya bagus, training groundnya luar biasa. Kita tuh kayak pengen gitu. Kita mulai dari pengen dulu. Nanti kita akan ke arah sana. Tapi ada satu hal yang semua klub datang ke Persib semuanya kaget. Dan ini mah Persib fansnya gini amat ya. Cina tuh ya semalam tuh sampai ada sedikit cerita lucu lah. Cina itu semalam sampai agak ketakutan dengan atmosfer stadion. Supporter Cina atau pemain timnya? Oh. Mereka takut. Mereka ketakutan. Oh gila ini Persib segininya gitu.
sampai merasakan itu. Jadi ada yang satu hal yang mereka rasa nggak bisa dimiliki sama klub lain dibanding Persib adalah itu, rasa cinta, animo itu yang nggak bisa dimiliki. Nah, semua ini saya pengen bawa lagi untuk bersama dengan semua pemain melihat secara holistik bahwa kita inginnya memperkuat, bukan inginnya mencari kelemahan, siapa yang salah. Saya pengennya kita pengen improve secara helicopter view, secara holistik kita perbaiki. Area mana aja yang kita mesti improve, kita perbaiki, kita coba. Otomatis pasti akan ada yang datang. Mungkin juga karena maksimal pemain, mungkin ada juga yang pergi. Itu pasti lah ya, profesional sepak bola. Terutama di beberapa area, contoh kayak di kiri. Kita langsung spesifik aja lah. Pasti kan nanti orang hafal pasti Arana Kadinya gitu kan. Di kiri aja. Cuman ada Edo kita sekarang. Iya, baru aku mau ngomong loh, bek kiri kan gitu. Bek kiri, benar. Cuman ada Edo. Bule kemarin beroperasi. Kemarin pas abis operasi saya nengok kan, ngobrol banyak. Otomatis kita mesti punya bek kiri. Kita mesti mikir. Udah rame lah ya, di Bojan juga udah ngomong kan mau bawa pulang Zalando kan. Yang ini lagi kita usahakan supaya Zalando bisa balik. Di kanan juga kita juga lagi kekurangan pemain. Henen masih cedera. Kita nggak tahu bisa lama apa enggak, recovery-nya seperti apa. Kita juga mungkin akan isi. Di area lain juga pasti. Jadi secara penuh akan kita lihat lah tim ini mana yang kurang kuat, mana yang kita perkuat, mana yang kita bisa lebih pertajam. Kita akan lakukan dan kita udah mulai bekerja semenjak kita di Sporting sudah mulai bekerja sejak sebulan lalu. Jadi nama-nama atau apapun apa yang mesti perbaiki sejak sebulan lalu kita udah mulai kerja. Nah itu ya, berarti udah dari 1 bulan yang lalu karena seperti yang disampaikan sama Kang Adit gak bisa melihat dari 1-2 pertandingan aja. Tapi mungkin gini ya, kita kalau misalnya ngelihat, kita juga nggak bisa kalau menilai itu karena faktor suka dan tidak suka ya Kang ya. Karena kan ini profesional permainan sepak bola gitu, dimana timnya juga pasti punya target-target tertentu gitu. Ketika memang sudah ada evaluasi, nama-nama sudah dipegang, itulah di saatnya Kang Adit nanti akan kesana kesini dan kita tunggu hasilnya. Tapi berarti kita akan menunggu secara resminya. Nanti Kang Adit akan ngobrol lagi dong. Hayu. Kalau diundang lagi, pasti. Asal jangan ditodong lagi. Tapi yang pasti setiap kali menuju momen kayak gini, saya paling seru di Persib teh soalnya ya banyak berita burung deh gini. Seru nih datangin si ini. Ada lagunya kan? Oh burung nyanyikanlah gitu. Dari sini mah harus nyanyi loh Kang. Oh gitu? Iya. Kalau Pak Haji Dado mah dakwah. Alah, iya, nanti terakhir. Oh gitu? Gitu. Tausiah? Iya, gitu. Pantesan, berarti kita agak kalem hari ini bukan karena saya. Karena Kak Dado, ada Pak Haji, harus agak kalem. Nah, mungkin yang terakhir nih, karena Kang Adit juga kan sibuk. Nah, ini kan, tadi kan Kang Adit lagi nampung-nampung nama pemain. Abis ini tuh Kang Adit kan langsung gitu kan. Langsung? Ya, langsung. Digelar tikernya langsung. Digelar langsung. Ini pemain pertama, oh ini potong begini, TikTok gini, abis gini, ini langsung kan. Jangan, please satu depan jangan ya. Karena ini mah berbahaya loh. Tapi ini adalah bukti bahwa ya bukannya diam aja. Jadi kalau misalnya memang ada yang bilang, oh manajemen cicing wae, gitu kan ya. Ini nggak dijamin dari 1 bulan lalu sudah tahu, sudah menganalisa lah mana yang memang akan ditambal. Kita ngomongnya nggak ganti dulu lah ya, tambal dulu. Kita perbaiki lah. Perbaiki dulu karena kan ban aja kalau bocor nggak langsung diganti. Betul. Ya Kang ya. Ada yang ditambal dulu. Pengalaman. Gitu kan. Tukang ban. Tukang nambah. Siap. Ya. Nah, mungkin Kak Adit apa yang pengen disampaikan sama bobotoh semuanya dulu? Oke, pertama saya ucapkan terima kasih banyak ke semua bobotoh yang sudah mendampingi, menemani gitu ya dari mulai awal musim sampai hari ini. Perjalanan yang saya pikir setengah musim ini juga sangat menarik gitu ya, sangat seru. Kami pun di Sporting, di manajemen juga banyak bebenah gitu ya. Kami banyak melakukan hal-hal baru sebetulnya internal yang mungkin di luar nggak kelihatan karena ini hanya terjadi di internal. Mungkin saya bisa bilang setengah musim ini tuh mungkin salah satu periode paling sibuk selama beberapa tahun terakhir di Sporting. Karena kita benar-benar ya mungkin ada nanti mungkin Abo bisa cerita tentang Bandung United. Itu bagian dari Sporting juga. Itu bagian dari rencana jangka panjang gimana pembinaan usia muda dan segala macam. Jadi kita nggak diem. Benar-benar kita bebenah banyak. Bahkan untuk musim depan pun kita sudah rencanakan dari setengah musim ini. Oh, planningnya udah ada. Udah ada. Karena kita udah memiliki roadmap itu untuk 3 tahun ke depan. Mimpi kita kan sederhana. Kita pengen Persib itu juaranya nggak 10 tahun sekali kan. Iya, betul. Otomatis kita masih bebenahnya jauh-jauh hari. Nah, ini sudah kita mulai lakukan. Kita pengennya Persib juara tiap tahun kalau bisa. Iya. Kalau nggak tiap tahun, tiap bisa 2 tahun sekali minimal. Paling jelek 2 tahun sekali. Ya banyak harus kita benahi. Nah, karena perjalanan begitu banyak, saya minta juga bobotoh untuk bersabar. Karena mungkin akan kayak ya yang namanya bersih-bersihkan, kemasukan debu, bersin, jadi batuk segala macam akan ada perjalanan. Cuman saya ingin mengajak bobotoh bahwa ini perjalanan yang seru, enjoy the journey. Beri kami masukan gitu ya jika perlu.
ingatkan kami juga, tapi yang paling terpenting selalu berada di belakang kami gitu. Karena percayalah apapun yang kami lakukan tujuannya cuma satu, kami ingin Persib mendapatkan yang terbaik. Itu sih. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ini eksklusif untuk segmen yang pertama. Siap. Karena segmen 2-3 nanti akan kembali lagi kepada para pemain ini. Kang Siap. Adit sekali lagi Hatur nuhun pisan. semuanya. Nuhun pisan. Selamat kembali bekerja keras Siap. untuk Persib pastinya ya. Amin. Karena masih banyak PR-PR yang Ya. memang harus dibereskan. Siap. Kita seperti yang tadi Kang Adit bilang sebagai bobotoh tetap berada di belakang Persib dan Persib juga pasti akan memberikan yang terbaik untuk para bobotoh. Atur nuhun, Hatur nuhun Kang Adit. semuanya. Jangan lupa Indomie Indomie lagi goreng kita. jumbo. Siap. Ya. Nuhun. Untuk menjadi yang terbaik, butuh semangat dan kerja keras. Indomie goreng hadir dengan aroma dan rasa yang selalu bisa bikin hari penuh semangat. Seperti juga para fans yang semangatnya jadi inspirasi untuk raih kemenangan. Terus semangat bareng Indomie goreng. Indomie goreng, ayo semangat lagi. Kembali lagi di Persib. Oke. Udah mulai ada suaranya. Pasti udah pada makan Indominya yang jumbo. Mie goreng jumbo. Indomie goreng aroma dan rasa lezatnya siap bangkitin semangatmu. Wow. Saking semangatnya sampai jatuh data-data Ninit bobotoh ya. Kita kembali lagi sekarang ke Abo dan juga Pak Haji Dado. Mau tanya dulu. Ada doa tuh, iya sama AA ya, AA. Nah, ada Tua do. tuh ingin disebut Pak dah. Oh, siap. Tapi kalau di Kan still laundry, yang. oh iya still yang. Tapi kalau di laundry, yang lain manggil bapak kan? Usaha laundry, usaha kosan, manggilnya bapak kan? Iya. Namanya AA kos, bapak Di kos. sini kosan. Kalau Abu manggilnya Cap. Nomornya. Oke, Cap. iya. Abu manggilnya Cap. Iya, jadi barusan ya Boboto baru ketahuan kalau ada do juga rada hese ngagilek dah pasti tanya, "Nya kan bapak mah pasti bapak kos, mau mungkin AA kos gitu kan." Aman tapi ya, kosan aman, laundry aman. Aman, Apalagi? alhamdulillah. Apalagi? Aman aja. Aman ya. Contoh yang baik, Aman. punya banyak investasi ke depan Alhamdulillah. ya. Nah, Buat jajan lah. buat jajan. Oke, kita kembali lagi nih ke pembahasannya adalah pertandingan kemarin melawan Zhejiang di Asia yang digelar di Stadion Sijalak Harupat. Mau tanya dulu nih sama Adado. Ya. Adado mungkin sebagai salah satu pemain yang memang tahu kondisi tim ya. Maksudnya kayak tahu banget lah kondisi timnya kayak apa. Sebenarnya apa sih yang kemarin terjadi di pertandingan melawan Zhejiang itu? Kita tahu kan kalau pertandingan kemarin itu adalah sangat-sangat menentukan langkah Persib di Asia ini maju apa enggak. Walaupun kita juga masih bergantung pada hasil dari tim lain gitu kan. Nah, apakah memang ada beban atau memang sebenarnya itu udah maksimal yang dilakukan sama para pemain gitu yang bisa dilakukan di pertandingan kemarin? Ya, terima kasih. Ya, kita tahu pertandingan kemarin sangat menentukan buat semua tim di grup itu. Kita tahu walaupun kita menang juga belum tentu kita lolos karena harus menunggu hasil tim yang lain. Tapi saya tahu sama tim ini udah beberapa kali situasi seperti ini. Dan saya juga sama Coach Bojan beberapa kali situasi seperti ini yang sangat luar biasa lah. Kalau dia tuh saya pernah ingat pertandingan final kita di leg 1 lawan Madura. Kalau kita di ruang itu tuh kalau lihat pelatih tegang tuh otomatis kita semua pemain tegang. Dan melihat dia sangat tenang, sangat pembawaannya itu jadi otomatis pemain pun gak terbawa tegang. Dan sama seperti kemarin kita persiapan dari sebelum lawan Xinjiang, dari latihan dia tidak seperti apa. Kita tahulah dari pas lawan Singapura dia di ruang ganti seperti apa, marah-marah. Kita kaget sebagai pemain pasti kaget juga. Tapi karena kita tahu karakter beliau, jadi yang membawa ke pemain juga tidak terbawa beban. Walaupun kemarin sangat menentukan dan ya walau hasilnya kita kemarin tidak yang kita inginkan, tapi sebenarnya kita di ruang ganti juga tenang, enjoy dan
kita tuh sangat optimis melihat dari hasil latihan, dari hasil yang coach mau diimplementasikan di latihan. Coach sangat puas dan ya kita juga sangat optimis dengan pertandingan kemarin. Tapi ya kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, tapi hasil kan kan kita sudah berusaha. Ya kita hasilnya yang kurang kita mau gitu sih. Tapi dari semua proses kita persiapan sih, coach saya melihat dari, kita tahu dari ekspresi dari dia tuh tidak kecewa, tidak semua dari hasil. Cuma ya dari hasil aja kita, tapi dari proses semuanya coach saya lihat ya tidak terlalu kecewa sih. Oke, karena mungkin ya itu tadi ya, kalau misalnya kita mendengar juga apa yang disampaikan sama sporting direktur sportnya Persib gitu, Kang Adit bilang bahwa memang kita juga nggak bisa menutup mata ini adalah pengalaman Persib lagi pertama kali main di Asia. Mungkin kalau misalnya buat para pemain nih, ada hasil kemarin ya itu adalah hasil yang sama-sama kita nggak pengen sebenarnya, tapi kan kita sudah berusaha dengan kondisi yang memang sangat amat terbatas gitu. Nah, ketika tahu nih Hen cedera, terus kan nggak ada pilihan lagi di bek kanan ya, karena Kakang dan Robi harus dipanggil tim nasional Indonesia. Nah, pada saat tahu Kakang sama Robi memang nggak bisa main nih, itu taunya kapan kalau untuk para pemain? Ya pastinya kalau pemain kita ada planning pelatih kita sepertinya 3 atau 3 hari sebelum pertandingan itu, tapi pelatih juga pasti melihat kita sampai hari H itu juga masih belum tentu lihat dari kesiapan pemain, dari kesehatan, dari kesiapannya, semua itu diperhatikan. Jadi tapi kalau kita 2 hari sebelum pertandingan kita sudah tahu ada rangka 80-70% yang bakal main, itu kita sudah kelihatan. Dan itulah yang kita lihat di situ. Oke, dan itulah yang ditampilkan di babak pertama kemarin sebelum adanya beberapa pergantian gitu ya. Kita sekarang ke Abo dulu nih. Abo kemarin nonton langsung stadion kan sama kita, walaupun kita tidak ada di satu tribun yang sama ya gitu. Maksudnya nggak nonton barengan gitu ya, tapi kan sama-sama nonton secara langsung. Mungkin gini, kalau dari Ninit nih, kacamata aku sebagai penonton gitu ya, ngelihat kemarin Persib main sebenarnya kalau mau dibilang jelek enggak? Ya kan? Setuju. Nggak jelek gitu. Maksudnya kayak yang pemain juga mati-matian gitu. Tadi kan yang Adodo bilang akhirnya bahwa memang itu adalah yang terbaik yang bisa ditampilkan sama tim Persib di pertandingan kemarin gitu. Terlihat lah ya. Tapi 2 golnya lawan Zhejiang gitu kan ya, itu kok kayaknya, ini sih kayaknya ya, tapi nggak tahu nih kalau menurut Abo. Ini kayaknya kok terlihatnya seperti yang agak kayak gampang gitu. Kalau Abo melihatnya gimana nih? Terutama untuk babak pertama dulu ya, 2 golnya dari Zhejiang. Ya, sebelum kita membahas atau mengulas 2 gol yang dilesatkan dari tim Zhejiang itu, melihat sepintas bahwa para pemain semuanya ya, banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya tadi yang Cap ceritakan semuanya, ada Kakang dan juga Robi Darwis juga nggak bisa tampil, banyak pemain yang cedera. Seolah kemarin juga dengan materi pemain yang tersisa, Coach Bojan juga kan tetap, maksudnya dengan platformnya pakai 3 back. Nah, selain itu juga dari yang saya dengar bahwa kondisi Nick juga tidak 100% fit dan juga Gustavo. Tetapi kalau udah berbicara di lapangan, udah lagi nggak ada istilah seperti itu kan. Oke, itu kita tetap harus fight 100%, apalagi kita juga dituntut harus memenangkan pertandingan. Oke, kalau berbicara masalah 2 gol yang terjadi kemarin, ya memang terlihat para pemain lini belakang kita khususnya kemarin agak sedikit kurang konsentrasi. Bahkan bola-bola yang terjadi yang mereka lakukan itu selalu melakukan crossing di belakang lawan, ya kan? Dan terjadilah gol-gol seperti itu. Ya kalau boleh dikatakan underperform mungkin, ya. Kemarin saya melihat tidak terlihat juga. Kalau secara fighting spirit terlihat, tetapi itulah levelnya Asia, ya kan? Kompetisi yang sesungguhnya dengan kualitas para pemainnya juga yang terbaik di negaranya masing-masing. Jadi lengah sedikit lawan udah bisa menghukum dengan berat banget untuk bisa bangkitnya kembali gitu. Lengah dikit kebobolan gitu kan ya. Terlepas dari memang apa yang dilakukan sama Zhejiang itu pinter banget untuk main-main drama ya. Kayak FTV gitu ya. Jadi gini, kalau melihat secara keseluruhan ya, ini menganalisa kita yang nonton di lapangan, bahwa
transisi mereka itu sangat rapi. Baik dari low block, mid block, mereka terlihat semuanya hampir berbarengan. Jaraknya pun tidak terlalu jauh, makanya tidak ada celah untuk para pemain kita untuk bisa masuk di lini pertahanan mereka. Dan kalau boleh saya sampaikan bahwa tim analisnya mereka mungkin sudah mengetahui cara bermain Persib seperti apa. Oke. Dan hampir juga para pemainnya, khususnya yang kaptennya dan juga yang siapa? Nomor 11 Franco ya. dan juga Jen Efran itu, walaupun ya oke, mereka mencetak 2 gol kemarin ya kan, tetapi mereka tidak seolah-olah bahwa mereka lah yang paling menonjol di antara semuanya. Mereka hampir sama-sama semua hampir barengan gitu ya. Iya, transisinya benar. Bagaimana ketika para Persib melakukan transisi menyerang, mereka juga transisi negatifnya bertahannya juga cukup kompak. Nah, itu yang menyulitkan akhirnya kita dengan mudah kebobolan. Itu ya. Oke, berarti kan memang ya terbaca lah mungkin ya. Ada permainan yang sudah agak terbaca oleh kubu lawan gitu. Kemarin juga pada saat pertandingan, ini kan hujannya cukup deras ya. Apakah memang itu juga berpengaruh ke permainan dari kedua tim? Mungkin dari Doni. Kalau untuk Persib sendiri, apakah ada pengaruh dari faktor cuaca yang memang hujannya kan murupuy ya terus-terusan gitu kan ya? Iya emang bener kan? Ya kan? Murupuy nggak sih? Iya kan? Awet hujannya. Awet. Ya yang hujan tuh awet ya. Hujannya awet. Oke. Ya pastinya berpengaruh. Apalagi dengan lihat pertandingan kemarin kita dengan high intensitas kan pasti pelatih sudah ingatkan dari kita warming up. Kita kan selalu dari warming up kita lihat kondisi lapangan, kondisi semuanya kita mengingatkan ya pasti kalau lapangan basah gitu pakai kita full besi, full yang itulah makanya. Tapi kan gak semua pemain tuh ada yang cocok pakai itu kan semua. Tapi pelatih sudah menyarankan dengan kondisi seperti itu pasti dengan level seperti itu pasti meminimalisir kesalahan kan. Ya itulah kita lihat. Saya nonton di bench lihat emang temponya sangat tinggi dan itu ya itu kalau kita di level seperti itu kalau kita lengah sedikit tidak fokus bikin kesalahan sedikit ya itu kita kena hukuman pasti. Jadi kita bermain di level seperti itu tuh harus ya fokus 100%. Oke. Kan kalau golnya ini terjadi di menit ke-14 ya, yang Persib kebobolan 14 dan juga 22 nih, Aabo sama Adado. Persib baru bisa mencetak gol sebenarnya kayak wah ada harapan lagi pada saat King Etam mencetak gol ya. Dan itu aku juga langsung lompat dari kursi ya di stadion. Teka rasa Etam sebenarnya ya pas begitu gol gitu langsung gol gitu kan. Pas begitu duduk lagi oke, hujan ternyata baju basah ya sama mana gara-gara gol King Etam. Nah, Abang ngelihat golnya gimana? Iya, sebetulnya yang terjadi gol sama Etam, saya sempat ada kontak dulu nih sebelum pertandingan sama dia kan. Habis yang podcast kemarin. Tam, kayaknya hari ini kamu akan cetak gol. Amin, insya Allah. Oh gitu? Iya benar. Abang udah ada apa namanya? Firasat. Ya, Marcel firasat kali firasat ini. Diki kali firasat. Diki kali firasat. Ih lucu deh. Mantan pemain lucu loh. Aduh kacau. Ya, kemarin sempat ngobrol dan akhirnya dia mencetak gol. Ada asa sih, ada harapan buat tim Persib ketika skor berubah menjadi berapa nih? 2-1. Wah, 2-1. Nanti bilang 3-1 lagi salah. 2-1. 2-1. Dan akhirnya ketika Etam mencetak gol itu, para pemain kita juga moralnya naik ya. Tetapi lagi-lagi kecolongan lagi. Iya. Pas lagi enak-enaknya melakukan penekanan terhadap tim lawan, bahkan kita malah kecolongan lagi. Kecolongannya yang sepertinya nggak perlu ya, kesalahan-kesalahan yang elementer kayak gitu. Akhirnya membuat moral kitanya malah turun lagi. Tetapi ya itu namanya Persib, walaupun sudah tertinggal 3-1, mereka tetap masih fighting spiritnya nggak ngendor gitu. Nggak turun lah nggak turun. Bahkan kalau misalnya bisa dibilang mungkin kalau misalnya kemarin injury time yang nggak 5 menit gitu tambah masih bisa ada kans 4-4 loh, bener nggak sih? Ya, atau betul. Misalnya ya jadi menang, amin gitu. Bisa. Karena kan memang nyerang terus-terusan ya gitu. Nah, Adado pada saat ketinggalan 2-0 terus jadi 2-1 ngelihat golnya King Etam, nyebat ka Etam King nyente atunya. mau mungkin atunya. Nyebatan naon Adado? Etamnya. Tengah nggo King payuna. Bisa kalau lagi bercanda King. Oh, lagi bercanda King. Oke. Kita manggilnya real ya. Real King Etam. Aya real na. Berat.
Melihat golnya Beckham kemarin gimana, A? Ya pastinya pas lihat kita pasti ada optimis melihat gol Beckham dan itu kita juga masih babak pertama juga kan masih dengan track kita selalu sampai menit akhir kita punya motivasi untuk memenangkan pertandingan dengan gol hitam pasti kita optimis. Tapi ya itu balik lagi tadi kita lagi momentum bagus kita kecolongan seperti pasti ada kalau mental aku pernah lah ngalamin kasih kita lagi naik kita kecolongan lagi pasti ada pemain tuh kalau lagi pertandingan suka ada kacau beberapa menit tuh suka ada loss konsentrasi seperti apa itu hilang fokus itu wajar hampir semua lah tanya seluruh pemain kalau kita lagi momentum bagus kita malah optimis malah bisa menyamakan malah berpikir kita bakal 2-2 malah jadi 3-1 pasti sempat beberapa ada loss jadi kita kacau tapi ya pas di ruang ganti Coach Boyang pasti ngasih instruksi untuk tetap fokus, tenang, dan ya itu kita sesuai instruksi jalanin. Ya kita yang tadi Teninit bilang, saya juga sempat berpikiran kalau kita dikasih 10 menit lagi, saya optimis kemarin kita bisa memenangkan pertandingan itu sih. Iya, belum lagi kan memang drama-drama dari Zhejiang itu gitu kan ya, yang tadi Abo bilang. Ya kan kayak drama-drama sinetron gitu kata aku juga kayak FTV. Ya memang mungkin di ya, tapi lapangannya. Itu seninya sepak bola itu seperti itulah seninya ya. sepak bola kayak gitu sampai benchnya juga kompak ya untuk melakukan bukan provokasinya ngalirkeun gitu, mengganggu konsentrasi gitu kata aku teh. Meni resep benchnya Zhejiang itu juga budak TK. Terek cicing wah gitu kan kesana kesini. Kartunya 2 kan kemarin Zhejiang karena memang mereka pintar juga untuk mengganggu konsentrasi pemain Persib gitu kan. Tapi kalau nggak ada seperti itu ya itu sepak bola ya terame. Ya benar. Ya itulah seninya sepak bola kita intrik-intrik di sepak bola itu yang bisa kita untuk buat penonton ya itu. Jadi rame tehnya. Jadi rame itu. Tapi kan ada dona jarang intriknya. Kan itu yang bikin rame tapi ada dona jarang intrik. Ya kan harus asa semuanya harus pemainnya sama karakternya harus beda-beda. Oh, berarti aku tahu nih. Jadi kalau misalnya ada dalam satu tim kan katanya kan gitu ya biar rame kan seni sepak bola. Kalau kartun tahu Avatar kan? Ada pengendali air, pengendali api. Kita harus punya satu itunya semuanya. Oh, kan? Gitu. Oh, jadi mah ini mah yang airnya cenaya yang api biar udara kan. Bawah atas kan. Iya. Jadi kalau mau yang berdrama, berintrik jangan nomor 11 gitu kan. Nanti nomor 11 datang untuk menenangkan. Itu fungsinya gitu. Golnya King Etam menit 31. Golnya Zhejiang yang ketiga itu menit ke-39 Aabo. Nah, kalau misalnya tadi kan ada bilang memang pasti dalam permainan sepak bola selain ada dramanya ya, ada masa-masa di mana pemain itu pasti akan hilang konsentrasi atau fokus gitu kan ya. Jedanya 8 menit nih. Menurut Aabo gimana? Ya sebetulnya sangat disayangkan apa yang disampaikan dari Cap Dedi semuanya udah hampir berjalan sesuai harapan ya. Berharap kita bisa menyamakan kedudukan tetapi akhirnya di luar dugaan malah kecolongan lagi dan nambah lagi kecolongannya sampai 4-1 kan. Dengan kesalahan yang tidak perlu sebetulnya itu sangat disayangkan. Setelah 4-1 itu tetapi saya tetap saya tetap apresiasi dengan para pemain. Mereka tidak berhenti. Mereka terus menekan lini pertahanan dari tim Zhejiang sampai akhirnya juga ada gol lagi buat tim kita kan. Ya tapi sangat disayangkan juga karena waktunya udah keburu habis ya, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan secara hasil ya. Tetapi secara permainan boleh dikatakan dengan kondisi yang mungkin bisa dikatakan pas-pasan lah ya, pas-pasan karena para pemainnya tadi yang udah kita bahas, para pemain Persib tidak berhenti untuk selalu memberikan energi atau memberikan sesuatu supaya bisa dinikmati oleh para bobotoh. Dan gol dari Tyron ya, menit terakhir sebetulnya itu membuat asa para pemain juga naik lagi. Tapi sayang ketika sudah terjadi gol itu pertandingan keburu selesai. Iya, keburu beres gitu. Tapi pada saat halftime gitu ya, ada sempat masuk ke locker room nggak? Dan apa yang disampaikan sama Bojan mungkin di sana? Sih nggak tahu karena saya duluan ke locker room pas udah pemanasan jadi kurang lebih caranya kurang tahu lah. Tapi pasti prinsipnya sama yang saya tahu kalau saat situasi seperti itu apa yang mau beliau pasti ya itu yang kemarin babak
pengen, apalagi kita dalam kondisi ketertinggalan. Ya kan kita sempat memperhatikan kan, kita babak kedua merubah formasi. Iya. Nah itu yang pasti dengan segala cara, yaitu ya dengan kita masukin beberapa pemain, masuk ya saya sendiri masukkan itu beberapa mencoba untuk merubah opsi hasil itu, opsi-opsi itu. Oke, mencoba opsi-opsi baru. Ya. Jadi ini ya posisi baru ya kemarin ya. Ya kalau pasti di situasi seperti itu kadang kita harus siap di segala posisi itu. Yang penting ya ngasih yang ya dia seperti bilang sebelum pertandingan dia lagi meeting, kasih yang terbaik apapun hasilnya hari ini gitu. Oke, pada saat pergantian nih kita ngomongin pergantian dulu ya. Kita loncat dulu ke pergantiannya yang awal itu adalah Tyron dan juga DDS nih. Masuknya DDS balik lagi ya. Kita kayaknya habis kata kalau ngomongin DDS karena masuk selalu menjadi pembeda gitu, selalu mencetak gol juga gitu kan. Udah mau ngomong apa lagi, bener-bener eta real predator meren ya gitu kan ya. Jadi maksudnya kita lagi-lagi dibuktikan kemarin masuknya DDS ini kembali lagi sebenarnya kan kayak memberikan sedikit asa dan harapan gitu kan. Abo melihatnya Tyron dan DDS apakah menjadi pembeda di awal babak kedua? Ya sudah pasti ya, karena dengan masuknya kedua pemain tersebut terlihat para pemain atau tim terlihat lebih hidup ya. Apalagi DDS dan juga Tyron sudah membuktikan di pertandingan sebelumnya. Jadi tidak butuh lagi tidak butuh lagi pengakuan untuk kedua pemain tersebut. Itu secara individu ya, Nit. Tapi secara tim juga mereka juga memberikan energi yang positif kepada para pemain lain supaya tetap jadi lebih percaya diri. Bagaimana juga kita melihat sosok Edo. Iya. Itu kemarin kalau kemarin kita menang, saya rasa Edo adalah man of the match. Iya benar. Ya, bagaimana dia melakukan clearance yang sangat sukses. Bagaimana juga transisi menyerang juga dia begitu sangat luar biasa, sangat baik. Late cross-nya juga sering sukses. Pokoknya ya masuknya DDS sama Tyron itu cukup membuat tim lebih positif ya, terutama Edo dan juga sang kapten. Benar. Ya, udah pasti itu. Iya. Sayang sekali ya, cuman waktunya agak kurang banyak untuk seorang DDS ya. Sebetulnya harapan saya sih babak kalau main dari babak pertama juga DDS itu sebetulnya udah mulai bisa bermain ya, karena kalau melihat pertandingan sebelumnya ya, tetapi itu kembalikan lagi masalah taktikal ya, itu kan pelatih yang lebih tahu. Harapan kita itu kalau DDS main di menit-menit awal sepertinya pertandingan agak sedikit berbeda. Oke. Adaro masuk di menit ke 66. Ya kan? Pada saat kondisinya itu Persib sudah 4-2. Ya kan? Apa sebenarnya yang disampaikan sama Coach Bojan pada saat sub gitu? Adaro itu berarti pergantiannya sama sebentar Adam Alis ya. Oh ya, Adam Alis. Iya kan? Nick. Oh Nick gitu, bentar ya aku Adam buka Alis dulu. Adam Alis bener, Rian, Nick ganti 11 ya betul. Ini contekan aku. Oke, siap. Siap salah. Ini summary aku ya, tuh kan. 2 ganti 11, lalu juga ada 96 ganti 18. Betul A iya. Duh pala laur salah ieu teu ketang sok A. Nah, pada saat pergantian itu apa yang disampaikan sama Coach Bojan? Kemarin sih pas memanggil manggilnya apa Cikan? Pak Haji gitu atau gimana? Enggak, aku pengen tahu. Aku ini kan foto pengen tahu. Awal-awalnya panggil Haji. Iya kan? Maksudnya kan semua orang juga pengen tahu. Karena beliau sudah lama di Malaysia, tahu lah kalau yang ini di luar dari itu konteks dulu ya, dia tahu seperti itu. Jadi udah tahu kultur di Indonesia, jadi dia sudah tidak kaget lah kalau ada yang berangkat haji, umroh semua, jadi dia udah tahu. Tapi awal-awal aja sekarang manggil nama aja biasa. Manggilnya Dado atau Dedi? Tapi kemarin karena Jupe manggil Dado, dia mungkin lagi tensi seperti itu ya, jadi Dado, biasanya Dedi kan. Kalau tensi seperti itu kan serba tegang, serba semua kan. Iya benar. Manggil, saya kayak lihat kok Dado manggilnya gitu kan. Oh iya, makanya itu aku cuma pengen tahu aja gitu kan, pas begitu sak katanya gitu kan. Kalau kayak gitu kan lagi tensi pasti refleks aja di luar kan, kebiasaan mungkin. Iya, makanya berarti kalau kemarin manggilnya adalah Dado. Biasanya mah Dedi. Awal-awal pulang dari Dedi. Oke. Nah, terus apa yang disampaikan? Ya, beliau menyampaikan ya sekarang nggak panjang sih. Ya udah, you play seperti biasa, play double pivot with mark lock,
dan Tyron masuk ke dalam. Jadi kita pakai 3 gelandang. Kita banyak attack lah. Maksudnya kasih lebih progresif bolanya ke depan, dan itu yang saya coba lakukan di menit yaitu ya, walaupun keterbatasan menit tapi saya coba berusaha maksimal. Sebenarnya ini kalau pemain yang mengganti itu sebenarnya lebih berat tau nggak dari awal tuh, karena kita harus mengikuti tempo. Malah saya bilang lebih capek kalau yang masuk babak kedua ya, karena betul. Yang di dalam tuh udah tempo udah stabil bilang. Tapi kalau yang dari luar itu kita belum stabil, harus menyesuaikan, harus cepat beradaptasi, dan dengan tempo. Kalau di luar kita kelihatannya kayak seperti biasa, tapi kalau di dalam itu tuh tempo kayak pasti kelihatan kalau ada yang pemain-pemain masuk babak kedua tuh kayak haheo gitu napasnya tuh, itu karena harus menyesuaikan tempo di dalam itu. Dan itu saya belajar ya, itu kita harus cepat menyesuaikan tempo itu untuk babak kedua, dan saya coba berusaha semaksimal mungkin sih di situ. Dan yang tadi bilang 10 menit, saya melihat kondisi pemain Zhejiang 10 menit terakhir itu udah mulai ada yang kram, walaupun dengan drama, tapi saya kelihatan kalau yang benar-benar drama, yang benar-benar kram kelihatan udah mulai capek. Dan itu yang saya ngobrol sama pemain waktu push ke beberapa pemain ya, yang saya itu, ayo lihat kalau kelihatan pemain-pemain udah mulai itu, kita harus bisa push lagi, kita manfaatkan seperti itu. Makanya kita banyak sih peluang beberapa kan kita untuk mencetak gol itu, dan yang itu yang kemarin situasi yang saya lihat di pertandingan itu sih. Oke, kalau melihat kondisi Persib juga nih kalau main di Asia gitu ya, kemarin-kemarin kan memang dalam 3 laga terakhir ini kayak yang telat panas gitu ya. Sebenarnya faktornya apa sih? Ya yang tadi Kang Adit bilang, kita tuh seperti anak bawang lah. Kita tuh main di Asia dan seperti sama yang tadi bilang tuh, kita harus adaptasi lagi. Kita 10 tahun terakhir main di Asia. Walaupun kita samalah bermain bola tuh seperti sama saja, tapi hal seperti itu kita harus menyadari juga. Kita sebutlah anak baru lagi di Asia itu. Jadi kita masih adaptasi, mempelajari temponya, atmosfernya. Ternyata setelah yang saya dapat tuh pick tuh pertandingan yang ketiga lawan Lion di gitu, Jalak. Di Jalak itu. Oh, kita udah mulai adaptasi, dan ya itu yang saya bilang, kita masih adaptasi. Yang saya rasain di beberapa pemain, termasuk saya sendiri juga, pas pertandingan pertama lawan Thailand tuh kok beda gitu dari pressure-nya, dari atmosfer. Kita bukannya menganggap Liga 1 di bawah Liga itu. Cuma beda atmosfer, beda suasana, beda semua. Itu yang saya rasain sih sebagai pemain. Jadi ya itu bukan cari alasan kenapa sih kita kayak nggak serius di Asia. Padahal pemain itu impian semua pemain bermain di Asia itu. Daya tarik untuk bermain di Asia tuh buat pemain untuk pindah ke tim yang bermain di Asia itu salah satu daya tarik itu pemain. Jadi nggak ada pemain untuk itu main-main di Asia. Jadi ya itu yang menurut saya yang itu adaptasi dan itu. Jadi kita lihat di putaran kedua kita udah mulai panas dan bisa dari segi statistik juga kita mulai cair, mulai bisa kita main away berani gitu. Terus ya itu yang satu faktor adaptasi sih yang menurut saya sih. Oke, berarti adaptasinya. Jadi kalau misalnya memang ada pertandingan tambahan gitu kan ya, 2-3 pertandingan tambahan, jangan tambahan waktu ya. Maksudnya tambahan pertandingan, insya Allahnya udah mulai ketemu bentuknya gitu ya. Makanya balik lagi ke Asia. Insya Allah. Insya Allah, amin. Fokus lagi Liga 1. Semuanya bilang amin. Nah, Allahu Akbar. Indomie goreng aroma dan rasa lezatnya siap bangkitin semangat kamu. Dan sekarang kita akan membahas gimana Persib melanjutkan perjalanannya di Liga 1 nih. Adado dan juga Aabo. Mungkin kita tahu bahwa setelah dari ajang Asia, ini Persib ada jadwal yang cukup rekap gitu ya, gitu kan, rekap, dempet gitulah ya. Apa cina? Enggak kedengeran emang apa gini apa bosan enggak kedengeran itu. Ini aku juga nggak berani banyak interupsi. Abo inget nggak nih kalau misalnya dulu aku cerita di episode berapa yang ada Bang Jupe? Ya. Kalau misalnya ada acara nih kan, ngumpulin pemain itu adalah hal yang paling sulit buat aku. Tetapi kalau ada 16 dan 11 iya kan aku nge-MC gitu kan. Gampang. Wah susah. Aku udah nggak mau pusing. 11, 16 ya. Tolong udah gitu kan. Tapi akunya juga jadi kayak
ragu-ragu gitu. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada inian gitu ya, ada batasan gitu kan ya. Iya, gitu. Ada untuk jadwal yang memang cukup padat lah atau biar nggak dikomenin gitunya. Tanya jadwal yang memang padat dengan kondisi tim yang memang belum 100%. Masih ada pemain yang memang belum bisa bergabung dengan macam-macam alasannya gitu kan ya. Atau mungkin ini dulu deh. Kemarin pada saat beres pertandingan, manajemen dan coaching staff atau Pak Bojan ini sudah melakukan evaluasi gitu kan. Pak Bojan, kalau misalnya dari pemain sendiri, ada Bang Jupe, apakah memang udah ada dari grup bersama dengan teman-teman yang lain? Dalam apa ini? Kan kemarin udah beres nih. Ya, oh kita udah selesai nih main di Asia gitu kan, ngumpulin lagi gitu. Kalau dari kan, pemain doang gitu? Kalau dari pemain belum sih, karena ya habis bertanding kalau otaknya belum tenang, pasti paling besok lah evaluasi seperti itu karena tadi masih recovery, masih belum, pasti besok kita mulai fokus dan mulai pemain juga mulai biasanya ada diskusi kita beberapa pemain, semualah pemain kalau ada sesi-sesinya kadang ada meeting kita sama pelatih sama pemain, kita juga ada sesi pemain semua untuk menguatkan semua itu beberapa mengompakkan lah itu. Eta maksudnya belum ada tapi ya? Belum ya. Oke, berarti ada itu sesi-sesi itu. Oh masih. Sesi itu pasti ada itulah. Dan kita udah tahu semua pemain, semua staf dan tim pelatih juga kita udah selesai di Asia, kita untuk tetap hidup tetap berjalan kan. Oh, untungnya dunia masih berputar gitu. Ya itu kita harus tetap fokus sekarang liga dan dengan jadwal yang sangat padat dan kita pemain juga dia tadi bilang ada beberapa pemain yang lagi cedera, ya kita harus ya itu pasti tim pelatih sudah tahu. Seperti itu ya, saya sebagai pemain harus siap lah di yang tadi bilang harus main di posisi A, B, C, D, kita harus siap ya dengan menambah beberapa pemain itu. Oke. Nah ini kan jadwalnya memang tadi yang aku bilang ya padat, harus udah ada beberapa pertandingan away home gitu kan ya. Nah kalau untuk Liga 1 sendiri pasti kan atmosfernya juga beda lagi gitu kan ya. Tapi kan hasil Persib di Asia ini bisa jadi pelajaran sebenarnya nanti pada saat Liga 1 apakah apa yang sudah didapatkan sama teman-teman Persib di Asia ini bisa diimplementasikan pada saat bermain di Liga 1. Sin keceletot jadi makanya harus dieja gitu. Duh. Ini asa-asa terus asa-asa kumaha. Ya pastinya ya kita banyak sekali pelajaran yang diambil di AFC 2 ini karena banyak sekali pelajaran yang dari dari atmosfer, dari intensitasnya, dari semuanya, dan kita beruntung banget dapat pelajaran itu untuk di liga ini. Dan itu ya pastinya kita kayak tadi evaluasi kesalahan atau sisi positifnya kita ambil untuk di liga itu. Jadi jangan selalu kesalahan yang itu kita sisi baiknya juga kita ambil untuk praktekkan di liga itu seperti apa kita. Jadi ya itulah yang untuk praktekkan di liga itu. Nah Abo kalau kita bicara ke depan nih ya kan pertandingan atau langkah Persib di Asia ini kan sudah selesai gitu kan ya. Sekarang kita kembali lagi fokus ke Liga 1. Di depan jadwalnya sudah menanti nih. Ini pasti menguras fokus, tenaga, energi, segala macam. Karena memang dalam bulan Desember ini kita akan bermain tuh tanggal 9 ini away lawan Sleman, lalu tanggal 13-nya lawan Malut, terus udah gitu tanggal 18-nya lawan Barito lagi. Ini adalah away juga. Jadi kayaknya jedanya cuman cukup sedikit ya, 4 hari nih. Dari tanggal 9 ke 13 ke 18, dari away ke home away lagi. Mungkin apa sih Abo yang harus dilakukan sama teman-teman pemain dari kacamata Abo yang mantan pemain gitu? Ya, Persib sebetulnya udah melewati itu sebelumnya. Nah, tentunya para pemain juga sudah mempersiapkan itu ya, Nit. Dan fokusnya sekarang tinggal ke Liga 1 lagi dengan jadwal yang super padat. Tapi kalau boleh berbicara, mungkin para pelatih dan stafnya sudah memperhitungkan itu. Jadi skuad kedalaman yang mesti harus tetap dijaga. Padatnya jadwal, fokusnya cuma satu sekarang di Liga 1, tetap bisa mempertahankan kemenangan. Bukan mempertahankan tidak terkalahkan. Kemenangan sudah pasti yang diharapkan. Jadi itu sebenarnya bukan masalah ya buat Persib. Karena apa? Ya tadi Abo di awal sudah sampaikan bahwa Persib sudah mengalami fase itu. Jadwal di Liga 1 dan juga AFC padat kan? Iya, apalagi sekarang juga seperti itu. Tetapi levelnya itu di Liga 1 gitu. Jadi aman-aman aja sih. Berarti sekarang kesimpulannya adalah fokusnya
cuman tinggal 1 di Liga 1 gitu kan ya. Mempertahankan bahwa kita memang belum pernah kalah. Tapi pastinya juga konsistensi menjadi kunci yang penting gitu kan ya untuk Persib di setiap pertandingan ya, begitu ya. Ya, dan satu lagi nih, apa yang disampaikan oleh Kang Adit bahwa kita itu ketagihan bermain di Asia. Nah, sebetulnya menuju ke arah situ, ini kan lagi transisi lagi ke arah situ lagi kan. Tanpa harus berbicara lagi untuk bermain di Asia. Kalau Persib sekarang tetap konsisten main seperti ini, otomatis kompetisi Asia juga tahun depan akan datang lagi ke Bandung gitu. Oke, kita akan kembali ke Asia. Iya dong, harus. Targetnya itu ya. Iya dong. Karena ketagihan main di Asia. Ada apa yang mungkin pengen disampaikan sama para bobotoh untuk apa yang sudah dilakukan sama bobotoh kemarin gitu kan ya selama pertandingan mendukung Persib, khususnya di Asia kemarin di pertandingan terakhir lawan Zhejiang gitu, dan nanti untuk kedepannya kita akan kembali lagi menata pertandingan-pertandingan di Liga 1. Ya pastinya tetap dukung bobotoh. Kita tahu saya melihat pertandingan kemarin, pertandingan di Thailand, pertandingan di Singapura sangat luar biasa. Jadi ayo kita tetap kita bareng-bareng karena bobotoh juga salah satu pemain ke-12 kita. Jadi kita berharap seperti tahun kemarin happy ending sih. Happy ending. Nah, tepuk tangan dulu dong. Tapi pastinya juga kita mengucapkan terima kasih banyak Adado untuk semua tim Persib gitu kan ya. Para pemain, pelatih yang sudah berjuang habis-habisan sampai dengan terakhir di pertandingan Asia atau di Asia kemarin. Ini menjadi modal yang cukup besar juga untuk Persib ke depannya, supaya nanti kalau misalnya main lagi di Asia ini kita udah punya modal, oh ternyata Asia teh kieu gitu ya. Dan pastinya juga bobotoh sebuah hasil akhir yang memang enggak sesuai dengan harapan kita, tapi dari perjalanan ini kita juga dapat menampilkan semangat juang sampai dengan menit akhir pertandingan. Sebuah fighting spirit yang harus terus dilanjutkan di setiap pertandingan berikutnya. Terima kasih pastinya untuk para bobotoh yang sudah berjuang bersama di Asia. Saatnya kita kembali berjuang bersama di Liga 1 untuk merebut kembali tempat menuju kompetisi Asia berikutnya. Itu yang mungkin kita bisa sampaikan di Persib Podcast kali ini yang dipersembahkan oleh Indomie. Makin semangat dukung Persib bareng Indomie. Ulangi lagi kayak enakan ya. Coba, makin semangat dukung Persib bareng Indomie. Oke, kalau gitu saya Ninit Kaluna pamit. Abu pamit. Dan saya pamit. Gak bisa, gak kaci. Pakai nama saya Ninit Kaluna pamit. Abu juga pamit. Saya Deddy Kusnandar pamit. Oh, terima kasih Pak Haji. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Persib Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya.